Halo Youth, apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, pada saat ini kita akan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dan mendengarkannya dengan seksama ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Namun kita hanya akan baca ayat yang pertama, kedua, dan ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Ayat 6, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Adapun judul kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini adalah ikuti proses tanpa protes. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup adalah proses. Perubahan dan keberhasilan pun membutuhkan proses. Tidak ada hasil yang baik yang diperoleh dengan mudah. Meskipun dunia saat ini lebih suka dengan hal-hal yang cepat dan serba instan. Bahkan seorang dokter, sebelum dia menjadi dokter, dia harus mengikuti proses-proses yang ada. Dia harus bersekolah SD, SMP, SMA, bahkan berkuliah baru dia bisa menjadi seorang dokter. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus mengikuti proses-proses yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan supaya kita semakin serupa dengan kehendak Bapa. Nah teman-teman, kita juga mau belajar seperti Daud. Setelah Daud diurapi menjadi raja, apakah dia langsung menjadi raja? Tidak, dia mengikuti proses-proses yang Tuhan berikan. Dia harus mengembara ke sana kemari, dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dia mengalami yang namanya ketakutan dan penderitaan. Tetapi teman-teman, apa yang dilakukan Daud? Daud tetap berserah dan dia tetap berpengharapan kepada Tuhan, sehingga dia berhasil melewati proses itu dan menjadi seorang raja yang luar biasa. Nah teman-teman, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan dalam mengikuti proses Tuhan sehingga kita tidak protes. Mari kita baca ayat 2 dan 3. "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya." Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yeremia. Tuhan berkata, "Pergilah kamu Yeremia kepada tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku." Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia teman-teman? Di ayat yang ketiga jelas dikatakan, "Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk." Nabi Yeremia melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Padahal Nabi Yeremia belum tahu apa tujuannya ke sana. Yang pertama adalah taat kepada Tuhan. Sama seperti Nabi Yeremia yang taat melakukan perintah Tuhan dengan pergi ke rumah tukang periuk, demikian pula Daud taat terhadap proses yang Tuhan berikan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupannya, Daud sangat dipakai oleh Tuhan, raja yang sangat luar biasa. Nah teman-teman, ada banyak proses dalam kehidupan kita. Entah itu proses dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam lingkungan masyarakat. Tetapi Tuhan mau supaya kita tahan uji, tahan diproses, sehingga kita seperti Raja Daud. Setelah lewat dari uji proses, Daud menjadi raja. Nah, saya yakin dan percaya setelah kita lewat dari proses tersebut, maka Tuhan akan memakai kita lebih lagi luar biasa. Maka Tuhan akan mempercayakan kita terhadap perkara-perkara yang besar ketika kita taat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam mengikuti proses Tuhan sehingga kita tidak protes? Mari kita baca ayat yang keempat. "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Nah teman-teman, ini merupakan suatu perumpamaan yang Tuhan berikan, di mana tukang periuk itu adalah Tuhan dan kita adalah bejana. Jadi yang kedua adalah menerima kedaulatan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, Tuhan memiliki hak daulat atas kehidupan kita. Apapun yang Tuhan lakukan itu sah-sah saja karena kita adalah miliknya Tuhan. Nah teman-teman, makanya firman Tuhan berkata dalam kitab Roma 9 ayat 20, "Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Nah teman-teman, supaya kita bisa mengikuti proses Tuhan tanpa protes,
maka kita harus menyadari dan menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan teman-teman. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Shalom.